Yang terlihat ke depannya guys, pihak pertama ini justru malah mundur, ya, tidak kembali ke pihak kedua dan pun tidak memilih pihak ketiga, justru malah kaburan guys. Nah, kaburan inilah yang akan menaikkan The Ten of Swords atau membuat ini orang masuk ke bad karma atau karma payment, bad karma payment. Karena The Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot, oke? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading cinta segitiga untuk ke-12 zodiak sign di bulan November 2024. Readingan khusus untuk kalian yang saat ini sedang terlibat Three of Swords atau third party situation. Oke. Yang penuh dengan intrik dan trik manipulatif. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jadi nggak semua peselingkuh atau yang sedang berselingkuh saat ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin, oke? Aku akan bukakan banyak kartu dalam readingan ini guys, karena kita akan melihat dari 3 sudut pandang sekaligus. Pihak pertama yang menjadi akar permasalahan pada cerita yang akan aku bahas sebentar lagi ya. Pihak pertama itu mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus. Kemudian pihak kedua itu adalah pasangan sah dari pihak pertama. Dan kemudian ada pihak ketiga, mereka yang menjadi pemberi warna atas hubungan yang terjadi, hubungan resmi yang terjadi antara pihak satu dan pihak kedua. Oke? Oke, kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan untuk masing-masing pihak, salah satunya adalah kamu gitu misalnya, atau kamu lagi kepoin salah seorang dari pihak yang aku sampaikan sebentar lagi ceritanya, energi update-nya, lalu tertarik untuk melihat kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya antar pihak 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Di sana juga aku akan jelaskan atau bukakan kartu nasihat untuk masing-masing pihak dalam menghadapi situasi yang jelimet saat ini. Oke, pasti jelimet lah guys. Sedangkan one and one untuk 2 orang sekaligus saja yang jelimet, apalagi 3 orang ya guys. Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended silahkan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Yang ini kita pakai guys. Ini disingkirkan dulu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama dari pihak satu. Pihak satu adalah mereka yang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Angels, God, and the Holy Spirit come to this reading. Please bless this. Cinta segitiga, energi update untuk pihak pertama. Ada apa denganmu, sobat-sobat soto babat? Inilah sobat ya guys, ada Three of Cups, oke. The Ten of Swords, jeng 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 jeng, karma is coming. Challenge-nya The Two of Pentacles, The Two of Wands, kabur, menjauh. Oke, kita teruskan untuk pihak kedua. Pihak kedua adalah pasangan sah dari pihak pertama. Cinta segitiga untuk pihak kedua, pasangan sah dari pihak pertama. Seven of Cups, option. Ten of Pentacles. Oke, ini family guys, dukungan dari keluarga. The Five of Pentacles, Three of Swords. Ini kayak menyadari ya guys. Kelihatan gak sih guys? Kalau nggak kelihatan dilihat-lihatin aja. Oke, bisa lah ya. Iyalah, salah. Dan kemudian yang terakhir adalah pihak ketiga. Dia ini yang memberi warna hubungan atas hubungan pihak pertama dan pihak kedua ya. Kalau pandil naik tiga cinta segitiga untuk pihak ketiga. Seven of Pentacles, waiting patiently. Temperance, Page of Swords, Queen of Pentacles.
Oke, mari kita lihat dulu guys, gimana ini ceritanya. Dimulai dari pihak pertama dulu, di antara dua pilihan tentunya ya, ketika The Two of Pentacles datang. Salah satu dari kedua Pentacles ini adalah pasangan sah, yang satu lagi adalah the other one. Oke, dan itu yang miring saat ini, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan. Kalau seandainya salah satunya jatuh, The Ten of Swords datang. Kalau dua-duanya jatuh, The Ten of Swords datang. Kalau masih tetap menunda, tidak mau mengambil keputusan, sampai November selesai, The Ten of Swords datang. Ten of Swords tadi karma ya guys. Dan kemudian ada Two of Wands ini yang muncul di near future, kayak nggak mau ngambil keputusan, menjauh dari keduanya. Secara umum kesannya pihak pertama menjauh dari pihak kedua dan pihak ketiga, kayak lari dari tanggung jawab, lepas dari tanggung jawab, mungkin mencari pihak keempat guys. Kalau gitu nggak akan terbaca ya, nggak akan terbaca pihak keempat. Aku nggak mau bikin pihak keempat, ribet banget nanti readingannya. Oke. Tapi yang jelas untuk kamu pihak kedua dan pihak ketiga, pihak pertama ini terlihat menjauh darimu, tidak mau ada urusan dengan kalian berdua di bulan November ini. Dan itulah nanti cikal bakal atau awal mula dari The Ten of Swords datang ya, karena tidak boleh ragu, keputusan harus diambil begitu. Nanti kita klarifikasi guys, kira-kira keputusan yang harus diambil seperti apa. Kita teruskan untuk pihak kedua guys, The Ten of Pentacles crossed by the Five of Pentacles dan the Three of Swords. Ini kayak ada kesulitan untuk berpisah ya. The Ten of Pentacles itu kayak keinginan untuk mempertahankan sesuatu karena ketidakmampuan. The Five of Pentacles adalah pola pikir yang apa ya guys, SDM rendah, sorry itu yang selalu menganggap aku tidak bisa hidup tanpamu, bagaimana hidupku ini nanti tanpamu, bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita ini, apa kata orang kalau kita terpisah. Itulah SDM rendah. Emang apa sih harus kata orang, emang kenapa kalau orang bilang berpendapat? Kalau lu misalnya nggak tahu gimana cara menghidupi keluarga lu apa segala macam, kenapa lu nggak bisa cari cara? Kenapa orang ada bisa menghidupi keluarganya setelah terpisah begitu? Ini kayak we have to make this true. Ini tidak boleh terpisah, tidak boleh ada perpisahan. Because I cannot stand this life without you, something like that. Oke, okay? Dan the Three of Swords itu membuat ini seperti di near future-nya, the Three of Swords akan tetap terjadi. Jadi ini pihak kedua, kamu itu akan tetap dihianati karena kelemahanmu sendiri. Karena kamu tidak bisa stand up, speak up for yourself. Jadi, kalaupun ada terjadi pengkhianatan setelah November, artinya the Three of Swords ini masih tetap berlangsung, ya itu karena kamu yang bikin pihak kedua. Karena kamu selalu takut for new chapter in your life. Ten of Pentacles harus tetap ada kayak begitu ya. Oke, kita teruskan untuk pihak ketiga guys. Temperance ini yang lebih santai aku lihat pihak ketiga ini. Karena kan pihak satu meninggalkan pihak kedua, atau menjauh, kan kaburan ini guys pihak satunya. Ini tolong jangan tinggalkan aku begitu. Nah, pihak satu meninggalkan pihak ketiga, ya udah lu mau pergi aja, nggak masalah sama gua. Lebih santai dia. Karena Temperance datang ya. Jadi Temperance itu nggak akan menghancurkan begitu guys, stable. Uh, Pas lagi atas nggak terlalu tinggi terbangnya, pas lagi di bawah nggak anjlok, nggak sampai menghantam tanah begitu. Dan Temperance is only for temporary, itu nggak akan selamanya ada di sini. Once Temperance-nya hilang, aku rasa sih si pihak ketiganya juga mulai kelabakan ya, karena ini semakin hari semakin menjauh aku lihat guys. Once the Ten of Swords terjadi naik gitu, yang dibikin dia sendiri, udah makin sulit untuk kembali ke si pihak kedua, atau makin sulit untuk kembali ke si pihak ketiga. Bedanya pihak kedua akan mengejar-ngejar pihak pertama, meminta supaya ini tetap bertahan. Pihak ketiga kayak melepaskan, karena prinsipnya sangat kuat sekali. Queen of Pentacles adalah prinsipal. Even dia mengamati terus perkembangan. Jadi pihak ketiga ini, lu pergi ya, lu nggak datangin gue lagi ya, lu nggak chat gue lagi, nggak kontak gue lagi, lu nggak transfer dua sama gue lagi, ya nggak masalah. Tapi diamatin terus guys, diawasin ya. Taurus, Virgo, Capricorn sama Sagittarius di sini yang paling kuat pihak ketiganya. Pihak pertamanya yang paling kuat Aries, Leo, Sagittarius. Iya, itulah yang biasa guys. Dan kemudian pihak keduanya itu pun sesama Earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kita langsung klarifikasi saja. Satu kartu saja yang aku klarifikasi. Dimulai dari the Two of Pentacles-nya pihak pertama. The Two of Pentacles for first party, oke. The Five of Wands, ini galau sebenarnya ya guys. Beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Itu yang membuat dia bimbang. Konflik batin antara dia dengan dirinya sendiri. Four of Wands. Dan kemudian the Wheel of Fortune. Di bawahnya the Nine of Cups. Lucu guys. Yang tidak boleh terjadi adalah penundaan. Ya, oke.
Kan di awal aku bilang sama kamu nggak boleh ada salah satu Pentacles ini jatuh. Ternyata nggak. Setelah melihat The Wheel of Fortune datang bersama The Four of Wands di sini, ini kayak bebas memilih. Pihak pertama, kalau kamu yang saat ini sedang menonton sama aku, kamu nggak usah kaburan dari kedua orang ini. Kamu bebas memilih yang mana yang kamu mau. Kalau misalnya ini adalah pasangan sah kamu, istri atau suami kamu guys, dan kamu akhirnya memilih ini, silakan ke sini, tapi kamu bereskan baik-baik dengan ini. Lawanmu adalah pasangan sahmu karena dia nggak mau melepaskan kamu, oke? Kalau seandainya kamu memutuskan untuk bersama pasangan sahmu ini, maka yang harus kamu lepaskan adalah si pihak ketiga dan aku rasa itu kan jauh lebih mudah. Tapi hidupmu akan tetap dibayang-bayangi oleh si pihak ketiga ini karena Page of Swords itu guys finding information, finding information. Walaupun dia terlihat tidak berbahaya di sini, tapi kamu itu akan selalu dibayang-bayangi oleh si pihak ketiga ini. Wey, pihak pertama kayak begitu guys. Yang bikin kamu kena The Ten of Swords pihak pertama adalah karena kamu tidak memberikan kejelasan untuk kedua pihak ini. Yang mana yang lu pilih? Four of Wands, Wheel of Fortune, lu bebas memilih yang mana. Enak banget lu ya, udah lu yang bikin masalah, lu dikasih kebebasan memilih lagi. Tapi malah, lihat guys, justru dia menjauh dari kedua orang ini. Two of Wands itu distant ya, kaburan ini guys, lari atau mungkin ghosting, eh kayak ditelan bumi, menghindar. Jadi pihak kedua mencari-cari pihak pertama, nggak ketemu. Pihak ketiga mencari-cari pihak pertama ini pun nggak ketemu. Tapi ini lebih agresif. Ini dari kejauhan. Oke, pihak pertama ya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah menentukan pilihan, guys, bukan kaburan ya. Kalau kamu kaburan, The Ten of Swords siap menanti kamu. Apa itu The Ten of Swords, Ray? Itu adalah kartu yang paling menyakitkan di tarot, guys. Menyedihkan sekali ya. Ya, itu dia yang paling sakit, nggak ada yang lebih sakit lagi. Perwakilan, bukan perwakilan, penjelasan mengenai hal yang menyakitkan, yang paling menyakitkan di tarot itu direpresentasikan oleh The Ten of Swords. Jadi nggak ada yang lebih sakit dari situ. Kita teruskan untuk yang pihak kedua, The Eight of Swords, The Six of Pentacles. Mau sampai kapan kamu ngebucin gak jelas kayak gini? Do you still in love with this person? No, guys. Nah, ini tidak cinta, guys, tapi kebucinan, attachment, kemelekatan, Six of Pentacles yang satu arah. Oke, jadi kamunya doang yang nggak sanggup hidup tanpa si pihak pertama ini. Pihak pertama ini mah anytime can throw you away. Kalian lihat nggak guys di mana letak anehnya? Kalau ada seseorang yang bilang I can't live without you, dan kemudian yang dibilangin begitu I cannot live without you, kan aneh kan? Kalau misalnya dia bilang dia bisa lanjut hidupnya tanpa kamu, harusnya pun kamu bisa lanjutkan hidupmu tanpa dia. But it's part of responsibility, Ray, because this is the Ten of Pentacles. Itulah tadi ya guys, kalau ini istri, anakku makan apa? Mungkin istri ini nggak kerja guys. Banyak istri kok yang kembali bekerja, anaknya makan guys, banyak banget. Aku nggak ngomong ngasal. Rata-rata klien personal reading aku itu single mom, hancur-hancuran dulu di awal emang. Tapi dia nggak ngebucin sama yang nggak menghargai dia. Habis-habisan aku, Ray. Apa aja aku kerjain, jual es, jual bubur, jual bubur. Sekarang bisa begini, banyak yang pada ini, yang pada sukses sendiri melakukannya. Banyak kan kejadian yang kayak gitu. Nah itu is only in your mindset guys, tentang ketidakmampuan. Itulah kemelekatan tadi. Jadi pihak kedua, selama kamu masih bilang dirimu tidak mampu tanpa pihak pertama ini, kamu akan mengejar-ngejar ini orang. Dan dia akan selalu saja menyakitimu, akan selalu saja mengkhianatimu, akan selalu saja memperlakukanmu dengan tidak baik. Karena near future kamu the Three of Swords. Kalau bukan si pihak ketiga ini, kemungkinan pihak keempat, pihak kelima, pihak keenam, pihak ketujuh, kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak mau sama kamu, pihak kedua. Menurut dia akan baik-baik saja tanpa lu. Elunya aja yang berpikir kalau lu akan hancur tanpa dia. Nggak ada yang hancur tanpa siapapun di dunia ini. Buktinya sebelum kamu kenal sama dia, kamu baik-baik saja toh. Sebelum kalian misalnya ini pernikahan, kan aman-aman aja ya sebelum nikah sama dia. Lu bisa sampai bertahan, let's say kamu nikah itu di umur 25 tahun. 25 tahun kan hidupmu bertahan guys tanpa dia, karena belum kenal dia. Nah, mungkin 10 tahun bersama dengan dia, sesudah itu harus berakhir. Masa kamu juga ikut hancur lebur gara-gara ini orang gak ada di dekatmu lagi? Maybe sometimes that's the life lesson for you pihak kedua ya. Supaya kedepannya tidak bergantung lagi sama orang, karena attachment itu bergantung guys. Kita tuh melekat sama seseorang karena kita bergantung. Nggak usah kita salahkan siapapun tempat bergantung kita yang kini tidak bisa kita jadikan tempat bergantung lagi. Walaupun memang dua-duanya sama-sama salah. Orang yang biarkan orang lain bergantung sama dia itu salah, dan orang yang menggantungkan dirinya ke orang lain pun salah. Karena tidak ada manusia jadi tempat bergantung di dunia ini guys. Everything is fluctuative, berubah terus. Inilah efeknya yang kamu dapatkan karena attachmentmu dari beberapa waktu sebelumnya. But if you asking me about love, there's no love here. Pihak satu dan kedua, dua dan ke satu tidak ada cinta.
pihak kedua aja yang agak sulit melepaskan karena ketakutan. Five of Pentacles adalah fear in general. Karena dia datang miring di sini demi the Ten of Pentacles. Gimana ceritanya ada the Ten of Pentacles kalau salah satunya nggak Pentaclesan dengan kamu gitu loh. Ten of Pentacles kan bicara tentang happy together ya guys, togetherness ceritanya. Kalau kamu bilang ayolah kita bikin Ten of Pentacles, artinya come on, let's be happy with me. I cannot be happy with you. Mau gimana ceritanya the Ten of Pentacles terjadi guys? Itu yang perlu kamu pahami dulu. Oke, di bulan November ini ya. The Eight of Wands, the Six of Pentacles ditambah the Eight of Swords ini cerita tentang stop saying that you cannot standing or surviving without this person. Stop saying like that. Berhentilah merendahkan dirimu, berhentilah memperhinakan dirimu katanya. Oke. Stand up, berdiri, bangkit. Kita teruskan untuk pihak ketiga. Halo. Hangman. Jadi tidak bisanya pihak ketiga ini bergerak ke pihak pertama seperti yang dilakukan oleh pihak kedua ke pihak pertama. Itu ada Hangman ternyata guys. Ace of Pentacles. Kayak ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Kemungkinan besar ini single mom atau single dad. Ya, jadi not attached to anybody else, tapi prinsipil sekali. Oke, hey pihak kedua, inilah yang perlu kamu tiru. Ya, sejelek-jeleknya dia, kamu kutuk-kutuk dia karena merusak saat ini hubungan yang terjadi antara kamu dengan pasangan sahmu, tapi sikapnya ini yang perlu kamu tiru. Sejelek-jeleknya orang guys, ada kok hal baik yang bisa kita ambil, sisi positif yang kita bisa ambil dari dia. Ini orang yang berprinsip. Ya, I think this is not a bad person guys, pihak ketiga ini. Aku nggak ngerti. I don't see devil di antara kalian bertiga. Dari sini nggak lihat. Mungkin keadaan yang memaksa seperti ini. Aku tidak melihat siapa merebut siapa, enggak. Karena buktinya ini keluar guys. Meninggalkan yang dua nih. Menjauh. Berarti nggak ada rebut-rebutan. Ini yang dramatik mengejar yang ini. Kalau yang ini, let's see. What you can give to me. Oke, I want chasing you. Gak akan pernah gua ngejar-ngejar lu. Lu tentukan sendiri lu maunya sama siapa. Atau lu mau balik sama gua. This is the term and condition. Gak ada syarat yang diberikan di sini guys. Dan ini tidak bisa penuhi. Oke, jadi ini keadaannya stuck. Tidak ada perbaikan antara 1 dan 2. Tidak ada perbaikan antara 1 dan 3. Oke, karena memang yang satunya terlihat kaburan atau lari guys. Oke. Siapa kamu di sini? Kamu yang tahu ya. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan kamu pengen lihat kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya guys setelah bulan November ini selesai. Ayo kita lihat dulu yang pertama antara pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian kita teruskan untuk pihak pertama dengan pihak ketiga. Lalu pihak kedua dan pihak ketiga. Kenapa perlu dicari tahu pihak kedua dan pihak ketiga? Karena memang di readingan terparti gini ini identik atau sering urusan karma ya guys. Jadi justru malah yang biasanya urusan karma itu pihak kedua dan pihak ketiga, bukan antara pihak satu, pihak dua, atau pihak satu, pihak tiga ya. Karena biasanya ini yang saling bayar karma dan ini adalah toolsnya, itu sering terjadi. Oke. Karena itulah aku selalu bikin prospek yang akan terjadi antara pihak kedua dengan pihak ketiga ke depannya. Oke. Selain itu juga akan ada satu kartu nasihat guys untuk masing-masing pihak supaya nanti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat supaya kamu bisa segera keluar dari situasi yang jelimet ini. Kalian bertiga itu berkumpul di frekuensi yang sama guys. Ya kan? Ini kan berkumpul di frekuensi yang sama. Oke, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading cinta segitiga energi update di bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.